itu kue. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita tetap diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan. Insyaallah kita akan berziarah ke tempat-tempat yang cukup bersejarah di sekitar kota Madinah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, pengikut ila yaumil qiyamah. Keluarga sekalian yang Allah muliakan, sebelum kita melanjutkan perjalanan, marilah kita sama-sama berdoa, membaca doa safar. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran, keselamatan dalam perjalanan, hingga kita bisa berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah di sekitar kota Madinah ini. Marilah kita sama-sama baca doa sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi waghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka min sayrina hadzal birra wat taqwa wa min al-amali ma tuhibbu wa tarda. Allahumma anta as-sahibu bis-safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Keluarga sekalian yang Allah muliakan, Iya kan. kita sudah sama-sama berdoa, perbanyaklah berdoa selama kita berada di kota Madinah ini, ya, karena doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, insya Allah kita akan berziarah ke tempat-tempat yang cukup bersejarah di sekitar kota Madinah. Nah, setelah kita berziarah ke makam Rasulullah, kemudian kita alhamdulillah kemarin dan tadi malam ke Raudhah, daripada tempat-tempat yang bersejarah, kita sudah melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah, kemudian ke tempat-tempat yang bersejarah sekitar Masjid Nabawi. Nah, sekarang insya Allah kita akan berziarah ke tempat-tempat yang cukup bersejarah di sekitar kota Madinah ini. Nah, insya Allah itu masjid yang mempunyai keistimewaan, keutamaan yang luar biasa selain daripada Masjid Nabawi. Di mana Madinah ini banyak masjid-masjid, ya, termasuk kita kemarin Masjid Al-Ghamamah, Masjid Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, dan Masjid Ijabah dan Masjid Jum'ah, banyak masjid-masjid yang lain, tetapi tidak mempunyai kelebihan sebagaimana Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Nah, insya Allah kita pada pagi ini kita akan berziarah ke Masjid Quba, yang dimana Masjid Quba adalah salah satu masjid yang pertama sekali yang dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Islam, yang dimana pada ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau hijrah dari tanah suci Makkah menuju ke kota Madinah ini. Nah, sebelum beliau membangun masjid, nah, beliau membangun masjid yang dinamakan Masjid Quba. Nah, itulah masjid yang pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Islam. Nah, nanti ada pertanyaan, mungkin kita dari Makkah ke Jeddah, itu ada pertanyaan. Jadi pian, tolong perhatikan sejarah-sejarah yang ulun ceritakan. Nah, dari kemarin, kemudian hari ini, itu ada pertanyaan, akan ulun tanya satu persatu. Insya Allah dapat hadiah minimal 1 biji kurma. Tetapi kalau tidak dapat menjawabnya, pian dari Jeddah, dari Mekah terpaksa naik taksi sendiri ke Jeddah. Siap? Nah, kalau tidak bisa menjawab apa-apa yang ulun berikan pertanyaan, nantinya pian dari Mekah naik taksi ke Jeddah sendiri. Nah, siap kira-kira lah. Nah, jadi tolong perhatikan sejarah-sejarah mulai kemarin. Ada Masjid Al-Ghamamah, Masjid Sayyidina Ali, apa nama sebenarnya. Nah, sekarang kita insya Allah akan berziarah di sekitar kota Madinah. Nah, jadi masjid yang pertama yang dibangun di dalam Islam adalah Masjid Quba. Kalau sekarang masih ingat, lihat seminggu ke depan. Jadi masjid yang pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Masjid Quba. Nah, oleh karena itu, karena tangan Rasulullah sendiri yang ikut di dalam pembangunan tersebut. Nah, walaupun pada saat ini sudah direnovasi atau dirubah daripada pihak kerajaan Saudi Arabia, tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan keutamaan yang luar biasa. Nah, sebagaimana hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fasalla bihi salatan kana kajru umrah kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berwudu, barang siapa bersuci dari rumahnya atau dari hotelnya, kemudian datang berziarah ke Masjid Quba, sembahyang di Masjid Quba walaupun hanya 2 rakaat, apalagi lebih, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan sebagaimana pahala 1 kali berumrah.
Masya Allah. Jadi umrahnya di kota Madinah adalah kita datang berziarah ke Masjid Quba. Jadi insya Allah pada pagi ini kita mendapatkan pahala umrah. Walaupun ulun tidak memerintahkan pian malam tadi atau pagi tadi mandi sunnah ihram, tidak. Kemudian sampai di Masjid Quba, pian nanti tawaf 7 keliling di masjid, ayo mengeliling 7 keliling. Kemudian sa'i antara WC yang satu ke WC yang lain, misalnya 7 kali bolak-balik, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berziarah ke Masjid Quba sembahyang walaupun hanya 2 rakaat, apalagi lebih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala sebagaimana pahala 1 kali berumrah. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini umrah kita biar tidak perlu pakai ihram, tidak perlu tawaf, tidak perlu sa'i, tidak perlu tahallul. Tapi karena kelebihan Masjid Quba yang Allah berikan, karena masjid yang pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan keutamaan, kelebihan. Apabila barang siapa datang ke sana, Allah berikan pahala 1 kali berumrah. Alhamdulillah. Dan bukan hanya kita, bahkan Rasulullah sendiri, beliau setiap hari Sabtu masyian, kadang-kadang beliau jalan kaki, warakiban, kadang-kadang beliau naik onta. Ini Rasulullah sendiri, beliau setiap hari Sabtu beliau datang berziarah ke Masjid Quba. Nah, oleh karena itu sangat rugi sekali kalau kita datang ke Madinah tidak mau berziarah ke Masjid Quba. Rasulullah sendiri pun beliau setiap hari Sabtu masyiat, kadang-kadang jalan kaki. Coba bayangkan, dalam perjalanan kurang lebih 5 km jalan kaki Rasulullah. Warakiban, kadang-kadang naik onta, yang alhamdulillah kita saat ini hanya 5 kilo kurang lebih naik bis pulang. Nyaman, pakai AC, makanya sudah mengantuk, sudah menghorong. Jangan mengantuk dulu. Ketika dalam bis kita ulun takunin kan gak dapat menjawab. Jadi perhatikan, makanya ketika ulun bercerita, perhatikan sejarah-sejarah yang akan ulun ceritakan ya. Nah, jadi masjid apa yang pertama dibangun Rasulullah dalam Islam? Masjid Quba. Masih ingat sekarang? Ya baik, keluarga sekalian yang ulun muliakan. Nah, jadi insya Allah kita akan berziarah ke Masjid Quba, kita akan mendapatkan pahala umrah. Jadi Rasulullah sendiri yang mencontohkan kita, bahkan beliau jalan kaki, naik onta beliau. Nah, kita masya Allah nyaman naik bis, masya Allah ada air minumnya, ada seniknya, insya Allah. Nah, jadi patutlah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga sekalian yang ulun muliakan, nah, Masjid Quba kita nantinya akan sembahyang yang pertama, sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, karena masuk waktu duha, silakan sembahyang duha minimal 2 rakaat atau 4 rakaat. Jangan terlalu banyak, jangan. Nah, karena kita banyak tempat-tempat yang akan kita ziarahi lagi, jadi kita waktunya terbatas. Jadi insya Allah kita nanti akan sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian sembahyang duha baik 2 atau 4 rakaat. Nah, kemudian setelah itu berdoa secukupnya, baru kita kita berkumpul lagi di depan masjid nantinya. Jadi insya Allah. Nah, kemudian perlu mengingatkan khususnya bagi laki-laki, itu biar lihat ulun nanti ada di dekatnya imam, mundur sedikit sekitar kurang lebih 2 meter 3 meter, ada kubah di atas, yang di sampingnya mimbar. Itu ada kubah, ada berlubang 2 lubang, yang satunya berwarna hijau, yang satunya berwarna coklat. Itu ada kecil seperti ini, kecil. Nah, itu menandakan para sejarah mengasih tanda bahwasanya ada yang berlubang di atas itu yang warna hijau. Di sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tempat beliau sholat, persis di bawahnya. Nah, jadi kita khususnya laki-laki yang bisa, nah pian-pian
ambillah di mana baginda Rasulullah sembahyang, ambillah tempat di sekitar itu. Nah jadi sekitar tempat yang di mana lubang di atas warna hijau, nah kena lihat ulun, pian sekitar itulah nanti sembahyang cari tempat. Nah kemudian ada yang warna coklat, itu menurut sejarah Rasulullah mengikat onta beliau. Ini salah satu contoh Rasulullah sendiri saja beliau punya ikhtiar. Onta tidak dilepas sebagaimana kita pun ketika kita punya mobil, punya rumah, punya motor, dikunci rumah kita, mobil kita dikunci supaya ada kehilangan. Nah Rasulullah sendiri pun menjodohkan dengan kita, onta beliau diikat. Jadi di sanalah Rasulullah tempat meletakkan onta. Nah zaman dulu mesinnya halus. Nah, jadi nanti dilihat di atas. Nah, coba lihat di mana orang sembahyang di sekitar itu. Ada tempat kosong, yuk kita sembahyang di sana. Nah, yang penting kita berdoa, kemudian doakan keluarga kita, kerabat-kerabat kita supaya mereka pun bisa datang berziarah ke Masjid Quba, insya Allah. Nah, jadi insya Allah kita tidak lama-lama di Masjid Quba. Nah, jadi apa namanya? Nanti kita ada waktu berbelanja kayak di Uhud, insya Allah lebih murah di Uhud. Jadi ada waktu, pokoknya biar tinggal ikuti arah dari ulun lah. Jadi sekali lagi, apapun yang ulun sampaikan itu untuk kebersamaan kita, supaya kita jangan ada salah paham, salah pengertian. Insya Allah yang ulun sampaikan sesuai pengalaman-pengalaman ulun yang ada. Jadi insya Allah untuk kebaikan kita dan kelancaran kita semua. Jadi biar jangan tersinggung, jangan sarik, jangan apa-apa. Nah, apapun yang ulun berikan arahan adalah untuk kita. Nah, makanya kayak tadi, ulun habis sembahyang subuh, cepat naik ke atas dulu. Nah, berudu, kemudian turun ke restoran supaya ketika kita naik ke atas orang lain pada makan. Nah, ketika orang lain setelah makan naik, lift itu kosong, kita turun ke bawah. Nah, itu cara sebenarnya, bukan wajib, tapi cara supaya kita bagaimana cara mengatasi supaya tidak macet. Nah, kalau kita habis sembahyang subuh makan, orang lain makan, sehabis makan naik ke atas ke kamar, orang lain naik ke kamar, orang lain turun ke bawah, kita turun ke bawah, lift akan full. Nah, jadi makanya itu cara sebenarnya yang ulun berikan ini supaya kita turun, orang lain naik, jadi kosong. Nah, makannya pun kada beraput. Nah, jadi itulah. Jadi insya Allah apapun yang Allah sampaikan adalah untuk kebersamaan dan kelancaran kita semua. Karena ibadah itu kalau ada di antara kita satu aja yang bandel, yang kada masih, itu akan memperlambat kegiatan-kegiatan kita. Nah, ditinggalkan sarik, kenapa ditinggalkan ya? Misalnya. Nah, padahal kita sendiri yang tidak mematuhi peraturan. Jadi insya Allah apapun yang Allah sampaikan itu sebagaimana sudah pengalaman-pengalaman ulun yang ulun sampaikan dengan pian. Nah, jadi insya Allah, nah kita akan ke Masjid Quba sebentar lagi. Nah, kemudian perlu perhatikan, khususnya ibu-ibu. Tapi yang batal kena ikuti ulun ya, yang batal tetap wudu, jangan sampai di ini tadi di hadisnya man tatahhara fi baitihi, diberitakan di hotel kalau batal ya tetap berwudu lah. Nah, jadi hati-hati ibu-ibu di masjid itu banyak orang kadang-kadang sedekah fisabilillah, hati-hati. Itu kadang-kadang tas kita terbuka semuanya, tas jangan sampai ditaruh di belakang lah. Di muka pintu masjid kadang-kadang ada orang yang pura-pura meminta-minta, itu banyak copet. Khususnya ibu-ibu hati-hati. Nah, jadi kemudian di Masjid Quba itu banyak karenakan anak-anak kecil yang biasanya menjual tasbih, menjual minyak wangi. Minyak wanginya kadang-kadang palsu, bercampur banyak banyu. Kadang-kadangnya bergulung-gulung, menangis-nangis, akhirnya pian terpengaruh. Jadi jangan, kalau memang pian kadang-kadang membeli, jangan dicapai, jangan dipegang. Nah, itu bergulung-gulung, menangis-nangisnya pura-pura, ibu kita tuh hari tertawa anehnya lagi. jadi jangan terpengaruh lah. Nah, kita ada waktunya untuk berbelanja insya Allah. Jadi hari ini kita khusus ziarah di Quba. Nah, ulun berikan arahan supaya kita sempat nanti sembahyang zuhur di Masjid Nabawi. Nah, kalau kita lihat kemana-mana kujuk-kujukan apa segala macam, tidak mengikuti aturan arahan dari ulun, nah, akhirnya kita akan terlambat, mungkin ziarah kita tidak semuanya. Nah, jadi insya Allah, nah, kita di Masjid Quba sembahyang tahiyatul masjid, kemudian sembahyang duha, kemudian kita berkumpul di mana nantinya yang belum berikan arahan kita berkumpul. Nah, jadi sebentar lagi kita akan sampai
ke Masjid Kuba, jadi hati-hati lah ibu-ibu khususnya. Dan handphone ingat, belum sering kejadian jamaah itu meletakkan handphone di atas kepala, maksudnya di tempat di atas sujud. Setelah bangkit dari sujud, handphone dan duitnya sudah hilang. Ini di Masjid Kuba, hati-hati. Makanya pian, tasbihan itu taruhlah di tempat sujud, di tempat pian sujud. Nah, jadinya kada orang ambil. Kalau pian meletakkan apalagi di samping, apalagi sembarangan, jadi letakkanlah tasbihan kalau pian lepas di tempat pian sujud biar pian melihatlah. Nah, jadi insyaallah supaya kita aman lah, jangan sampai kita ingin tenang beribadah, kalau duit hilang ada nyaman lagi. Belum lagi nukar ke rumah baju hiram. Insyaallah di Mekah cukup, bila di sini di Mekah pian lihat orang berjualan yang 5 rial, 10 rial, 2 rial, yang rialin itu banyak di Mekah. Insyaallah pian waktu 1 minggu di Mekah, tinggal duitnya lagi. Nah, jadi insyaallah kita kita akan sebentar lagi akan turun ke Masjid Kuba. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai kita turun nanti balik dahulu, jangan. Jadi sama-sama. Nah, jadi insyaallah makanya kalau ada waktu sebenarnya ya kita ke Masjid Kuba itu rancak-rancak sering-sering, karena umrah di kota Madinah adalah ziarah ke Masjid Kuba, tetapi tidak menggugurkan kewajiban umrah kita ke tanah suci Mekah. Nah, sebabnya kan aku sudah berumrah di Madinah, ada perlu lagi ke Mekah. Nah, ini hanya kelebihan fadilah. Nah, umrah kita tetap di Mekah nantinya, yang umrah betul-betul tawaf dan sa'i. Kalau ini kelebihan hanya kelebihan yang Allah berikan setiap orang yang berziarah ke Masjid Kuba. Makanya insyaallah habis di Masjid Kuba kita ada ke kebun kurma. Nah, tapi kebun kurma pian karena supirnya kada paham juga, jangan banyak berbelanja karena larang lah. Nah, larang di kebun kurma, jadi ya bolehlah pian menukar sedikit. Karena di hotel kita ada itu. Nah, kemudian di Makkah, kalau di sini larang lah, walaupun kebun cuma makan bebas. Nah, ini Masjid Kuba. Sebelah kiri kita. Bentar, kita cari tempat parkir dan turun sama-sama. Kacamata hitam terpakai nih, kacamata hitam terpakai. Nah, jadi yang mana batal wudu ya tetap berwudu. Yang mana batal wudu tetap berwudu. Dan sebenarnya setiap, bukan hanya ke Masjid Kuba, kemanapun kita bagus ketika kita kamar mandi berwudu, karena ketika kita berwudu dalam keadaan suci, kita mungkin meninggal di jalan, ya insyaallah meninggalnya dalam keadaan suci, insyaallah husnul khatimah. Ini Masjid Kuba lah. Kita cari tempat parkir, kemudian kita turun sama-sama. Kanan ini untuk perluasan tempat. Salah masuk. Berbagi juga. Now.
Enak, enak. Oke, bawa aja bawa. Kan ada anak bawa. Mamaku mana? Oh. Hadir. Ya nanti yang nggak punya utuh nanti sama Umi banyak langsung. awal masuk berpuasa jawab. Ayo. Ya laki-laki yang nggak punya utuh. Kamu jalan situ. Enak belum lagi, habis sholat baru. Bang. Dia sama istrinya. Udah Pak Ji. Ya Pak, yuk makasih. Udah, ayo mabah sini dulu. Nah, baik, yang pertama kalau di bis 1 sudah ulun sampaikan tadi, di bis 2 yang mungkin ini kita supaya mengambil tempat yang lebih afdal itu ada di Masjid Kuba. Ikuti ulun, lihat ulun, nanti ada di atas ada lubang warna hijau dan warna coklat di belakangnya imam. Lihat di atas kubah nanti khususnya laki-laki. Nah, di mana ulun sembahyang di sekitar itu adalah tempat Rasulullah sembahyang ketika beliau ke Masjid Kuba. Nah, bahkan Rasulullah itu setiap hari Sabtu, setiap minggu beliau datang ke sini. Masyian warakiban, kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik onta. Kita alhamdulillah pakai bis nyaman. Nah, jadi Rasulullah artinya kita mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah datang ke Masjid Kuba ini. Jadi insya Allah khususnya laki-laki di depan nanti di mana ulun sembahyang di dekat mimbar
itu ada lubang, jadi sekira itulah khusus bagi laki-laki di mana Rasulullah beliau persis sembahyang di bawahnya itu. Kemudian ada satunya warna coklat, nah itu Rasulullah ketika beliau meletakkan unta beliau. Nah, jadi ikuti karena laki-laki kalau ibu-ibu di belakang. Nah kemudian yang mana batal wudhu, ini laki-laki, kita lewat sini, laki-laki lewat sini nanti. Nah lewat sini, kemudian yang tidak batal langsung masuk ke kiri. Yang mana batal itu turun ke bawah sana, tuh ke bawah sana. Kemudian naik ke atas lagi, pintu masuk. Ibu-ibu lewat sini, kalau ibu-ibu lewat sini, jadi muter tuh ke ujung sana. Kemudian apa namanya wudhunya Anda kena bini ulun yang bawa ke sana, yang mana batal, yang tidak batal langsung ke masjid. Kemudian hati-hati ibu-ibu, tas pian, tas hati-hati jangan sampai ditaruh sembarangan di belakang atau ditaruh di atas tempat sujud. Taruhlah tas kalau meletakkan tas di depan kita sujud. Handphone lain sebagainya karena sering sekali di Kuba ini kehilangan. Jadi hati-hati. Udah aja minum. Duk wanda ya tsalki daga gidansa ma'ana dai kafin ya zo masallaci to da ya zo sai ya salla raka'o'i guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kasance gare shi kamar ladar wanda ya umara kaga shi wannan ba karamar hikima ba ce kuma wannan masallaci shi kadai bare afsal ne afsal darja ne Bang sih Pak.
Di mana kita? Di Masjid Quba. Ingat umrah, Ingat ingat mahabbah, ingat mahabbah, ingat umrah. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad.